Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, lanjut yang tadi yang terpotong videonya ya. Nah, di sini kan ada 3 terminal ya, ditambah 1 4 di sini center ya. Sebelum membahas tentang error-errornya, kita akan membahas tentang levernya dulu. Nah, ini lever dicaci kan ada 2 ya, kanan dan kiri ya. Kalau di kanan ini untuk menggerakkan boom down apabila digerakkan ke depan, apabila digerakkan ke belakang dia akan boom rise. Sedangkan apabila digerakkan ke kiri dia hubungannya dengan paket ke kiri, paket roll in atau roll out ya. Nah, pokoknya dengan roll paket ke kiri roll in ya, paket ke kanan roll out, kalau nggak salah gitu, lupa saya. Kalau yang kiri dia hubungannya dengan swing dan arm ya. Kalau digerakkan ke kiri yaitu mutar ke kiri, kalau digerakkan ke kanan mutar ke kanan. Sedangkan jika digerakkan ke depan yang kiri ini dia hubungannya dengan arm roll out, jika digerakkan ke belakang arm roll in. Nah, potensionya yang tadi sudah saya terangkan ya. Ini ada 2, letaknya yang kanan di sini sama di sini. Kalau yang kiri sama aja, di sini dan di sini. Nanti makanya pada tes pin ya, dia kan di sini. Nah, putarannya tuasannya ini dihubungkan dengan sub ke sini ya. Ini disebut dengan potensio Y. Ini disebut dengan potensio X. Karena ini tuasnya ke sini ya. Jika digerakkan ke sini berarti dia yang akan berputar ke kiri. Jika digerakkan ke sana dia akan berputar ke kanan. Begitu juga dengan Y. Jika digerakkan ke depan maka dia akan berputar ke sini, ke arah jarum jam. Jika digerakkan ke belakang dia akan berlawanan dengan arah jarum jam. Seperti volume ya, volume yang sudah saya bahas tadi ya. Jadi makanya pada tes band jika saya gerakan alat tes band yang saya upload videonya ya di YouTube ya, jika saya gerakan ke depan maka yang nilai yang berubah yaitu potensio Y. Ntar di tes bandnya Y akan berubah. Kalau ke depan kan dia searah jarum jam kan, karena dia berubah gini, tahu ke depan berarti gini kan, searah jarum jam. Kalau volume semakin keras kan, voltasenya semakin tinggi kan. Makanya jika Y saya gerakan mendekati potensio X, maka Y voltasenya akan bertambah. Yang nomor 2 ini output merahnya ini sinyal dia akan bertambah. Nah, apabila saya gerakan ke belakang berarti muternya akan berlawanan arah jarum jam seperti volume ya. Apabila digerakkan berlawanan dengan arah jarum jam maka voltasenya akan turun, berlawanan dengan potensi X ya berarti. Tapi berbeda dengan X. X ini jika saya gerakan ke kiri atau mendekati potensio X X ini jika lever saya gerakan ke kiri berarti artinya kan mendekati potensio X ya. Y. Jadi kan arahnya berlawanan arah jarum jam, makanya di tes band voltase X akan turun. Tapi jika saya gerakan ke kanan dia voltasenya akan naik. Nah, alasannya begitu kemarin kenapa voltasenya jika digerakkan ke depan naik, ke belakang turun ya. Kalau teman-teman menyimak video sebelumnya saya yakin paham. Nah, sama di sini ini ada potensio Y, ini ada potensio X. X kan hubungannya dengan vertikal horizontal. Kalau Y ke atas berarti vertikal gitu kalau di rumus matematika dan lain-lain ya. Sekarang
potensio di sini ada 4 kabel sudah. Error-error ya yang terjadi pada potensio ya. Jadi ntar kalau ada error yang pertama yaitu tentang error, jadi kan ada 4 kabel ini center ya, saya bahas dengan center dulu lah ya. Kalau misalnya ada error gini, right, terus lever F R center signal follow. Itu atau sorry, kita harus gambar potensio dulu ya biar paham. 1 2 3 4. Jika penyabunya ini penyabu, hubungannya dengan penyabu, berarti voltase ini kabelnya tadi green, red, yellow, putih, input, terus rednya output signal, terus yellow ground center 5 volt. Karena ini berada di tengah berarti 2,5 volt. Harusnya kabel ini 4 jika diukur dengan ground hasilnya 2,5 volt. Kalau kabel 3 5 ini diukur dengan ground hasilnya 5 volt. Kalau kabel 2 ini menyesuaikan, bila dia mendekati ke 3 hasilnya 5 volt pas ketiga ya. Bila dia mentok ke kiri hasilnya 0 volt kalau untuk kabel nomor 2. Nah, di sini kan follow, apa itu follow? Yaitu terjadi apabila kabel 4 ini diukur dengan ground hasilnya itu di bawah 0,25. Berarti kalau di bawah ini kurang ya. Berarti jika nomor 4 diukur dengan ground kurang dari 0,25 volt, ini akan muncul error follow. Jika terus ada lagi right, level, center signal lalu high. Nah, ini for rail, sorry tadi belum saya jelaskan. Front atau rail ini berarti potensio Y ya yang dimaksud. Berarti potensio Y karena di sini ada potensio Y sama dan X. Terus right berarti yang kanan, berarti yang bermasalah yang sini ya apabila ada error ini. Berarti potensio ini yang perlu diganti. Kalau ada file hack berarti ntar jika diukur 4 dan 1 hasilnya itu berarti lebih besar 4,75 volt. Jadi misalnya kita ukur 4 sama 1 kok hasilnya lebih besar 4,75, dia akan muncul error volt hack. Jadi yang harusnya 2,5 kok bisa 4,75, dia akan muncul error ini. Terus ada ini 1 2 3 apalagi right, level, on atau real, center
signal out of range. Itu artinya apa? Di sini ada toleransi apabila harusnya kan 2,5, jadi 2,5 plus minus 0,15. Jadi jika voltasenya masih di sini, dia tidak akan muncul error ini. Terus apabila diukur 4 dan 1, ini sama dengan berarti ya 2,35 sampai 2,65. Apabila di sini tidak muncul error. Nah, apabila 4,1 kok diukur 2,3, maka akan muncul error ini, right lever front atau rear center signal out of range. Terus apabila 4 dan 1 hasilnya 2,7 volt, ya kan di atas ini, berarti akan muncul error ini juga. Nah, errornya ada 3 kalau di sini. Terus sekarang error selanjutnya yaitu tentang penyapunya ya, tentang nomor 2. Nah, apabila 2 ini digerakkan mentok ke kiri, berarti ini biar sama-sama ya, masih potensio right, berarti nomor 4 ada si right lever front atau rear, terus signal oh, berarti tadi kalau ini berlawan digerakkan ke sini kan semakin kecil ya, tapi kecilnya harus berapa? Standar barunya itu kalau misalnya digerakkan mentok ke sini itu maksimal 0,4 volt. Jika digerakkan mentok ke atas sana, berarti kan semakin besar ya, berarti 4,6 volt. Ini standar barunya segitu ya. Jika digerakkan ke bawah atau ke atas, tadi kan searah jarum jam, semakin besar. Nah, apabila digerakkan ke bawah, tiba-tiba diukur 2 dan 1, hasilnya kok seperti ini ya, hasilnya kurang dari 0,25 volt, maka akan muncul error seperti ini. Nah, terus lagi apabila right level on atau signal hack, ini berarti jika 2 dan 1 di sini kan harusnya kalau digerakkan paling mentok kan 4,6, berarti di atas berarti lebih besar 4,75 volt, berarti akan muncul error ini. Error ini jarang saya temui, saya nggak pernah lihat di MIC ya, hasil renang. Yang pernah lihat ini low ini bisa disebabkan kalau kabelnya ini putus ya, node 2 putus atau hambatannya sudah putus, nah maka kan voltasenya pasti akan turun kan, karena putus ya. Ini adalah error yang tidak pernah saya jumpai. Ini pernah tapi intensitasnya sedikit ya. Yang paling sering saya jumpai yaitu error seperti ini,
right lever on the rear interlock ya. Interlock itu apa ya, kurang lebih sama seperti ini ya, sinyal orang. Tapi kalau ini saya gambarkan lagi ya di sini ya, biar enak, biar enggak usah ngeliat di sini. Ground 1 2 3 4 input, terus ini output, terus 1 ground, ini center. Nah, ini nomor 2. Ketika netral, lever nggak digerakkan, nomor 2 kan di tengah sini ya. Pastinya kan harusnya voltasenya kan kalau di tengah, nomor 2 di tengah, berarti kan 2,5 volt ya. Nah, dalam kondisi netral, apabila kondisi netral kok voltasenya tidak berada di 2,5 plus minus 0,15 volt, 0,65 volt, ini volt. Nah, apabila pada kondisi netral tidak digerakkan ya levernya ya, kok voltasenya nomor 2 ini diukur dengan outputnya ini keluar 2,30 volt, dia akan muncul error ini, atau 2,70 volt dia akan muncul error right lever front rear interlock. Ini khusus untuk Y. Ntar bagaimana dengan X? X itu jika X tadi Y semua, X kalau X ya tinggal ganti. Kalau X berarti kalau levernya di kanan ya berarti right lever L atau R interlock, berarti left atau right. Karena apa? Kalau X itu digerakkan ke kiri dan ke kanan, makanya L atau R. Bagaimana dengan left? Kalau left ya berarti ntar muncul errornya left lever, jika potensio Y yang bermasalah berarti front atau rear interlock. Terus kalau X left lever, ini khusus left ya, lever berarti interlock. Nah, kalau kiri yang bermasalah, jadi kalau misalnya teman-teman menemui misalnya right lever front atau rear interlock, berarti teman-teman cukup mengganti potensio yang Y. Jika trouble-nya right lever L atau right interlock, berarti right berarti kan bagian kanan, LR berarti left and right, berarti yang left and right apa? Berarti potensio X, berarti cukup diganti yang potensio depan, begitu. Nah, kenapa sih kok sering muncul trouble interlock pada lever Hitachi? Biasanya dalam kondisi netral, karena sering digunakan ya dengan bertambahnya lifetime ya, umur dari ini dalam kondisi netral yang harusnya di tengah tapi dia sudah melenceng. Misalnya ini teman-teman bisa melihat di, kalau ingin mengetahui ini ya voltasenya berapa selain dengan menggunakan alat tes pin, di unitnya juga bisa ya, cuman ini menu yang dirahasiakan oleh mekanik Exindo ya. Seharusnya
untuk customer tidak tahu ya, tetapi karena saya belajar, saya ingin tahu, akhirnya saya bisa menemukan menu tersebut ya. Teman-teman bisa masuk ke menu rahasia ya, atau menu kedua ya. Saya tidak akan menjelaskan ya, karena itu adalah terlalu sensitif ya, yang harusnya diketahui untuk mekanik Xindo saja atau mekanik Hitachi saja ya. Cuman saya sudah tahu ya. Teman-teman cukup cek di menu controller ya, ntar di situ ada e-loop ya. Ini kan controller e-loop ya. Di e-loop itu yang mengatur pergerakan lever ya, baik lever kanan dengan lever kiri ya. Ntar ada sinyal dimulai dari menu pertama dari powernya ya. Satu itu powernya, ntar di power 24 volt itu berapa, terus powernya ntar bisa diketahui lah. Terus ini yang satu ada berapa volt, tak lupa. Terus yang kedua ini ntar ada menu an in 0, an in 1, an in 2. Nah ini sampai banyak ya, yang saya sebutkan yang penting-penting saja ya. Jadi kalau an itu apa, singkatan dari analog. In itu input ya, 0 itu yaitu sebenarnya kabel output ini. Nah kalau 0 itu hubungannya dengan lever kiri, front atau rear. Jadi ntar ada, langsung saja ya, untuk mengetahui potensio Y pada lever kiri ya, berarti yang penting-penting saja. Berarti ini sebenarnya urut ya, tapi saya yang penting-penting saja. An in 0, an in 3, an in 6, an in 9, an in 12, an in 15, an in 18, an in 21. Ini berarti output level potensio Y, terus 6 output sinyal, berarti output sinyal lever potensio X atau konde atau L terus 12 output sinyal right level potensio Y, output sinyal right level potensio X. Waduh, baterai mulai habis jer. Mudah-mudahan cukup ya jelasannya ya. Terus ini nomor 4 ya, kabel nomor 4 lah, berarti center ya, buat center ya. Output center lah, output center ya, sama di atas level potensio Y. Ini kabel nomor 4 ini kabel nomor 4 Y, sorry,
Ini kabel nomor 4 itu yang dimaksud ini ya. Ini ntar tak jelaskan. Jadi 0 itu ya kabel nomor 2, tapi kabel nomor 2 ini berarti kalau ini potensio Y, berarti potensio yang berada di sini. Nah, terus 3 berarti kabel nomor 4 potensio yang berada di Y, karena depan belakang atau potensio Y pada level kiri. Terus 6 yaitu output sinyal lab level, yaitu lab level berarti potensio yang lab level potensio X, berarti ini berarti kabel nomor 2 potensio ini ditunjukkan di sini. Nah, apabila muncul tadi ya, kenapa kok sering muncul trouble interlock, nah, teman-teman bisa ngecek di sini masih sesuai, biasanya yang di sini masih sesuai standar ya. Ya kalau melenceng nggak jauh-jauh yang center loh ya, misalnya antara kalau semelenceng-melencengnya ya itu 2,45 sampai 2,55 sama semelenceng-melencengnya ya. Kebanyakan masih 2,49 atau 2,48, jarang lah. Nah, terakhir saya nemu 2,47, bisa juga ya naik 2,5, tapi kalau sampai 55, 45 ini jarang. Paling mentok ya 47. Ya ini kalau udah 45 ya udah jelek lah menurut saya. Nah, yang sering berubah itu yang ini, yang Y. Misalnya di sini itu diukur 2,39, ini 2,43, ini 2,52, ini 2,49 lah. Nah, ini kan kalau di bawah 2,35 ini akan muncul trouble interlock. Nah, di sini kan ada sinyal 5 volt ya. Intinya 5 volt ya. Jeleknya itu di Hitachi itu dalam 1 bulan itu pasti kebanyakan ya sering terjadi trouble interlock. Penyebabnya arus 5 volt ini itu yang menu pertama ini teman-teman bisa cek, ntar ada 5 power, 5 volt 1, power 5 volt 2. Nah ini satu ini kadang bisa berubah-ubah. Nah apabila potensinya udah 2,39, tiba-tiba yang 5 volt ini turun menjadi sini turun ya menjadi 4,9, akhirnya ini akan turun juga di bawah 2,35 akan terjadi error. Makanya trouble interlock itu kebanyakan terjadi ininya sudah turun disertai pasti dalam 1 bulan ini arusnya voltasenya tidak stabil, bisa naik bisa turun. Nah makanya tiap servis saya ingin melakukan program pengecekan ini. Setelah jika tidak memenuhi standar, kalau ini masih dalam rank bagus, berarti kan nggak rusak potensionya, berarti tinggal kalibrasi. Kalibrasinya bisa di unit, bisa memakai menu rahasia atau menggunakan test bench yang telah dibuat kemarin yang di YouTube ada itu tesnya. Jadi untuk menghindari trouble interlock, sebisa mungkin tiap servis kita cek, jika dia melenceng jauh dia harus dikalibrasi, sebisa mungkin harus 2,5 volt. Jadi jika power 5 volt ini turun,
menjadi 4,9, dia turun tidak akan ke bawah sini. Misalnya ini 2,5 volt, ini 4,9 dibagi menjadi 2, jika turun dia menjadi 2,45, jadi masih aman 2,45 ya. Misalnya kan dibagi 2 kan, karena sudah center kan, ini 4,8 dibagi 2 berarti 2,4, masih aman 2,4, turunnya 1 ya. Nah ini mentok-mentoknya, turun-turunnya nggak mungkin sampai 4,8 lah, paling ya 4,8 lebih. Jadi yang membuat trouble interlock sebenarnya selain ininya sudah turun, sudah tidak sesuai standar, ditambah power yang 5 volt ini berubah-ubah, sering naik sering turun. Ini tidak naik tidak turun aja, bisa juga naik. Kenapa kok saya bisa mengatakan begini ya? Karena sering saya jumpai itu error interlock itu biasanya ada 2 ya, 2 sekaligus, kadang 1, kebanyakan 2. Berarti kan kalau kenapa kok enggak 4 padahal turun kan. Nah kalau yang 2 masih sesuai standar 2,5, sedangkan yang sini misalnya ya, ini saya ubah ya, di sini jadi 2,38, ini kan standar. Misalnya di sini turun 4,9 voltase inputnya, pasti yang ini akan turun 2 ini. Nah pasti errornya akan 2, berarti ini kiri ya, berarti akan muncul error 2 sekaligus. Yang ini lever kiri, ini akan muncul error secara bersama-sama. Nah di downloadan terlihat persis errornya pasti berbareng. Kenapa ini kok nggak muncul, padahal kan inputnya ini dicabang jadi 4 kan, ini ada voltase 5, ini dicabang ke ini sama semua ya, potensinya sama ya, Y, X ini sama. Nah input 5 volt ini dicabang ke 3 potensio Y, 3 potensio X, 3 potensio. Nah sini, nah jika seharusnya power 5 ini turun, berarti di sini turun semua kan, di sini turun inputnya 4,9, sini 4,9 turun semua. Nah tapi sini masih aman, walaupun sini turun tapi ini turun kan, turunnya sedikit. Anggap saja kalau ini turunnya 0,5 ya, ini dikurangi 0,5 kan menjadi berarti 2, dikurangi 0,5 34, berarti ini 2,33 yang ini ya, karena turun ya. Terus ini dikurangi ya, berarti 2, dikurangi 5 berarti 47 ya. Nah, ini 2, kurangi 5 4. Nah ini kan masih sesuai standar, yang ini enggak sesuai standar, yang 2 ini, maka muncul error 2 sekaligus. Tapi enggak bisa, enggak turun aja loh. Misalnya udah banyak oret-oretan ya, ini contoh lagi, ini standar 2,5, ini 2,5, yang sini saya garis lah. Nah ini pernah saya temui itu 2,58. Kalau ini belum tak temui, saya anggap 2,6 lah, 2,6, ini 2,8. Ini pernah saya temui sampai 2,58 yang trouble terakhir. Ini tiba-tiba naik voltasenya menjadi 4,9 ya, 4,9 dibagi 2 berarti kan 0,1 dibagi menjadi 2 berarti 0,05. Nah berarti 5,1 ya, 5,1 berarti 0,1 dibagi 2 berarti
0,05 ditambahkan 0, tadi 0,05 ya tadi pengurangannya ya. Ini ditambahkan 0,05. Ini tambah 0,05. Di sini kan ketemu 2,65. Di sini ketemu 2,63. Di sini masih aman lah 2,55. Di sini 2,55. Nah, maka anggap saja ini 51 lebih lah, 512 lah, 512. Nah, ini kan lebih dari 2,65, lebih besar berarti. Nah, ini maka akan muncul error kalau yang ini ini di sini ya tadi output sinyal reg lever, berarti ntar akan muncul error yang reg lever, berarti reg lever karena ini X berarti L atau reg interlock. Nah, akan muncul error seperti ini teman-teman. Nah, maka dari itu sebisa mungkin teman-teman harus melakukan pengecasan. Terus tanda-tandanya sering powernya tidak stabil, kenapa? Ya karena jika muncul interlock itu tidak sekarang bulan ini tanggal 1 interlock. Kalau powernya kalau memang rusak di potensio kan harusnya besoknya rusak kan. Itu enggak. Trennya saya lihat datanya itu setiap 1 bulan itu kadang muncul kadang enggak, tapi kebanyakan muncul setiap 1 bulan muncul interlock. Berarti kan apa yang menyebabkan? Ya karena powernya enggak stabil dalam 1 bulan, bukan rusak di potensiometernya. Lah tapi ada juga sih yang muncul trouble biasanya low ya. Kalau low voltage terus menerus itu berarti emang potensionya yang sudah rusak. Tapi jika interlock kita harus pastikan lagi besoknya muncul interlock lagi enggak, besoknya muncul interlock lagi enggak. Kalau muncul kita cek aja di menu rahasia ini hasilnya berapa, atau jangan-jangan ini udah 2,34. Kalau 2,34 pasti setiap waktu muncul error interlock terus karena di sini sudah tidak memenuhi standar. Nah, kalau ini udah 2,34 yang harus diperhatikan yaitu center ini dia turun enggak. Kalau ini masih 2,547 berarti masih bisa di-adjust potensionya, saya anggap bagus. Tapi jika di sini kok hasilnya udah turun misalnya 2,4 disertai ini turun, berarti emang potensinya sudah jelek. Jadi selain memperhatikan yang ini, jika kita harus memperhatikan yang 3 ini. Jika sudah tidak center ya berarti potensinya jelek, di-adjust pun ya tidak center. Tapi kalau misalnya masih toleransi masih segini ya ini bisa di-adjust gitu. Nah, kenapa kok interlock muncul berkali, ya harus dicek ini gitu konco ya, karena baterainya udah mulai habis ya. Ntar teman-teman bisa tanya di komentar ya kalau mau tanya lebih jelasnya. Ntar akan saya lanjutkan lagi lah kalau sudah saya cek ya. Terima kasih ya, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.